Halo semuanya, kembali lagi dengan video baru Kelinjilius. Nah, kali ini kita akan belajar matematika lagi bersama saya Kak Arvin. Pada pagi hari ini, pagi hari ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dari video sebelumnya. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Nah, lumayan menarik ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang matriks itu seperti apa. Sekarang kita akan belajar tentang determinan matriks dan juga kita akan mengetahui sifat-sifatnya itu seperti apa saja. Oke, sudah siap? Nanti kita akan mulai sampaikan materi-materi yang seperti apa. Stay tune di video Bimbel Junior. Oke, kembali lagi. Di sini kita akan mulai mencari tahu seperti apa menghitung determinan dari suatu matriks. Oke, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu kira-kira determinan itu apa. Nah, sebenarnya determinan itu adalah suatu istilah khusus ketika kita akan menghitung suatu nilai dari suatu matriks. Gitu. Jadi ini adalah suatu nilai yang dapat dihitung dari entry-entry suatu. Jadi sebenarnya itu dia itu perhitungannya ada aturan tertentu begitu. Nah, aturannya seperti apa nanti kita akan coba pahami begitu ya. Nah, determinan itu secara umum seperti ini, tapi ini kan masih tidak jelas dapat dihitung dengan aturan seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba determinan ini akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Pertama itu determinan matriks untuk ukuran 2x2. Yang kedua itu adalah determinan matriks ukuran 3x3. Jadi determinan ini hanya bisa digunakan untuk hanya bisa dihitung pada matriks persegi. Jadi ukurannya harus sama antara baris dan kolomnya seperti itu ya. Jadi harus matriks persegi. Sekarang karena matriks persegi, kita akan coba perhatikan caranya untuk menghitung determinan matriks berukuran 2x2 dan matriks berukuran 3x3. Nah, untuk menghitung determinan ini ada dua cara. Jadi pertama itu cara Sarus, kita sebut cara Sarus. Yang kedua itu adalah metode ekspansi kofaktor. Seperti apa? Kita bahas yang pertama ya. Jadi determinan itu ada dua. Determinan pertama kita sebutnya metode Sarus. Jadi Sarus ya, caranya seperti apa? Nanti akan kita coba lakukan. Terus yang kedua adalah metode ekspansi kofaktor. Dua cara ini ada suatu kesulitan dan kemudahan masing-masing. Jadi ada keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nanti kita akan lihat seperti apa, gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai dari metode Sarus. Nah, metode Sarus. Nah, metode ini diperuntukkan hanya untuk matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Jadi ini hanya untuk matriks berukuran matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Nah, seperti apa? Sekarang kita akan coba lihat yang misalkan 2x2 ya. Misalkan kita berikan yang 2x2. A bentuknya misalkan adalah A, B,
determinan itu sendiri bisa kita simbolkan dengan simbol det dari matriks itu. Berarti kalau saya ingin menghitung determinan dari matriks ini, maka saya tuliskan seperti ini. Det A. Nah, seperti itu, det A. Jadi determinan dari A itu kita tuliskan perhitungannya dengan ini. Jadi tanda kurungnya ini kan harusnya kurung kecil atau kurung bulat atau kurung siku. Nah, berikutnya kita ganti dengan simbol garis aja. Ya seperti mutlak tetapi bukan ya. Ini garis saja. Nah, itu cara menghitungnya, perhatikan. Jadi determinan ini kita hitung dengan cara kita mengalihkan diagonal utama. Jadi seperti ini. Ini adalah diagonal utama, saya kalikan. Kemudian saya kurangkan hasil perkaliannya dengan perkalian diagonal samping di sini ya. Nah, jadi kalau seperti ini, diagonal utamanya itu kan AD, berarti kita punya AD. Dikurangkan diagonal sampingnya yaitu BC. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari bentuk umum dari determinan matriks berukuran 2 kali 2. Jadi kalau ada ABCD berarti ada BBC. Ya sebenarnya tidak perlu dihafal ini. Kamu hanya perlu mengingat tekniknya. Jadi kita mengalihkannya seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti apa? Kita akan coba lihat contohnya. Begitu. Contoh yang untuk ini ya. Coba kita kasih yang 3 kali 3 dulu ya. Yang kedua, misalkan 3 kali 3 seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti kalau 3 kali 3, nah sebenarnya sama tulisannya. Berarti determinan dari B, kamu nulisnya seperti ini. Gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, tetapi perhitungannya itu agak sulit. Bukan sulit sih, agak berbeda dari yang itu. Jadi kita harus meng-copy paste. Kita ambil 2 kolom pertama, kita letakkan di sampingnya. Itu seperti bayangannya saja. Ini saya tambahkan A, B, D, E, G, H. Nah, baru kita dapat kolom-kolomnya untuk diagonal kita dapat diagonal samping dan diagonal utamanya begitu. Nah, diagonal utamanya itu seperti ini. Diagonal utama ini. Nah, baru kamu jumlahin. Terus yang sampingnya seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan memang agak panjang ya. Jadi nanti misalkan nih kalau saya memaksakan diri, dia seperti ini. Jadi AEI tambah BFG tambah CDH. Berikutnya saya kurangkan sama yang sampingnya, yaitu CEG tambah AFH tambahkan BDI. Nah, seperti itu. Jadi kita menjumlahkan semua perkalian entry matrix yang di diagonal utama, kemudian kita kurangkan dengan hasil penjumlahan semua perkalian diagonal matrix entry matrix di diagonal samping. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya tidak menganjurkan untuk dihafal rumusnya. Lebih gampang kita mempelajari tekniknya aja. Seperti apa? Misalnya kita contoh ya. Contoh. Saya berikan misalkan yang ukuran 2 kali 2 dulu. Misalkan A adalah kita katakanlah ini 2 negatif 3 4 7 misalnya. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa punya determinannya adalah apa? Determinan dari A berarti kan tulisnya seperti ini ya. 2 min 3 4 7. Nah, kita kalikan yang diagonal utamanya. Berarti ini kali situ ya. Jadi kita kalikan. Hasilnya adalah 14. Sementara kita harus mengurangkan
baru kita peroleh hasilnya, yaitu 14 ditambah 12, 26. Nah, inilah determinan dari matriks. Jadi si 26 itu adalah suatu nilai yang bisa kita hitung dari matriks yang diberikan. Nah, begitu ya. Nah, misalnya saya berikan contoh lagi nih. B, misalnya. Matriksnya saya berikan yang ukuran 3x3 ya. Misalnya B adalah 1, 2, 1, 0, min 1, 3, 1, 4, min 1. Nah, kita coba hitung determinan seperti apa. Berarti seperti ini ya. Determinan dari B adalah, tulis ulang, 1, 2, 1, 0, min 1, 3, 1, 4, negatif 1. Berikutnya saya akan tulis kembali dua kolom pertama. Jadi 1, 2, agak geser ya. 1, 2, 0, min 1, 1, 4. Nah, sekarang coba kita lihat diagonal utamanya ini ya. Diagonal utama, ini diagonal utama, ini diagonal utama. Nah, hasil perkaliannya apa? Kita hitung sama dengan, coba berarti 1 kali merah ya harusnya. 1 ditambah 6 ditambah 0. Nah, berikutnya kita kurangkan dengan hasil perkalian di diagonal sampingnya. Ini diagonal samping, ini juga samping, ini juga samping. Seperti apa? Coba. Berarti negatif 1 ditambahkan 12 ditambahkan 0. Nah, hasil akhirnya itu kita peroleh nilai yang pertama itu 7 dikurangkan ini 11. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk menghitung determinan matriks untuk ukuran 2x2 dan 3x3 dengan metode Sarus. Metodenya adalah metode Sarus. Hanya metode Sarus ya. Jadi ini hanya berlaku untuk matriks yang berukuran 2x2 dan 3x3. Kalau 4x4, 5x5 seperti apa? Nah, itu kita bisa memanfaatkan metode yang kedua, yaitu metode ekspansi kofaktor. Nah, untuk metode ekspansi kofaktor itu berlaku untuk semuanya. Bisa untuk matriks yang 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Ini lebih umum, tetapi caranya itu mungkin terlalu sulit, jadi kurang efisien sepertinya. Nah, tetapi karena kita belajarnya itu hanya maksimal di matriks ukuran 3x3, maka saya merekomendasikan kita menggunakan metode Sarus untuk perhitungan determinan, begitu ya. Nah, tapi kan bukan berarti kita tidak boleh mengetahui cara ekspansi kofaktor. Nah, tetapi untuk metode ekspansi kofaktor sendiri akan kita bahas di video khusus supaya itu tidak bercampur dengan metode-metode yang dengan materi yang ada di dalam itu sendiri. Jadi kita akan membuat video khusus untuk belajar metode ekspansi kofaktor. Nah, sekarang kita akan fokus di metode Sarus untuk 2x2 dan 3x3. Sudah? Oke, nah sudah. Sekarang kita akan coba lihat sifat-sifat determinan itu seperti apa. Kita akan stay tune di sini, nanti akan saya bersihkan dan kita akan coba latihan beberapa soal. Oke? Stay tune ya. Baik, kembali lagi di sini sudah bersih papan tulisnya. Sekarang kita akan coba lanjutkan untuk mempelajari sifat pada determinan matriks. Nah, ingat ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa determinan itu seperti apa, cara menghitungnya juga dengan metode Sarus dengan untuk matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Kemudian cara menghitungnya juga untuk contoh juga sudah diberikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui mencari tahu sifat-sifat itu seperti apa saja. Jadi kaitannya dengan matriks-matriks yang ada yang kita lihat sebelumnya itu hubungannya itu terhadap determinan seperti apa, begitu ya. Nah, yang pertama sifat yang pertama itu kalau kita punya transpos misalkan. Jadi determinan dari matriks A transpos itu sama saja dengan determinan dari A. Begitu.
Jadi kalau ada matriks I saya transposkan, maka determinan yang mereka berdua itu akan sama. Contohnya seperti apa? Ini saya kotakkan dulu ya, jadi biar kita bisa mengetahui ada berapa nanti kelihatan. Oke, pertama kita coba contoh ya. Saya pakai contoh 2 kali 2 saja. Contoh, kita punya P, misalkan matriksnya adalah 3, 7, negatif 1, 5. Nah, berarti kan kalau seperti ini kita punya P transpose. Transposnya apa? Berarti kita harus menukar baris sama kolomnya. Berarti baris akan menjadi kolom. Baris 37 akan menjadi kolom 37. Baris min 15 menjadi kolom min 15. Sekarang kita coba cek. Berarti determinannya apa? Berarti determinan dari P berarti 3 kali 5. Saya tidak membuat kolom-kolom lagi ya. Tidak saya lingkari lagi. Kita langsung hitung. 3 kali 5, 15 dikurang negatif 7. Hasilnya 22. Sementara di sini determinan P transpose adalah 15 dikurang negatif 7 sama dengan 20. Nah, kalau kamu sadar, sebenarnya kalau transpose itu kan berarti hanya menukar posisi ini kan. Jadi kita hanya mencerminkan. Jadi matriks itu dicerminkan di sepanjang diagonal utama. Artinya apa? Kalau saya punya Q, misalnya dia ukuran Jawa 3 nih. 3, 1, 5, 1, 1, 0, 0, negatif 1, 4 misalkan. Nah, berarti kan Q transposnya itu kita hanya perlu mencerminkan si 1, 0, min 1, 1, 5, 0 pindah posisi, tukar. Nah, berarti kan dapatnya seperti ini. 3, 1, 4 itu akan sama. Tetapi posisi 1, 0, min 1 akan bertukar sama di atas. Berarti 1, 0, negatif 1, ininya jadi 1, 5, 0. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, gara-gara itulah kita bisa meyakini bahwa memang determinan dari matriks yang biasa dan transposnya itu masih sama. Karena kita perkaliannya akan sama nih, jadi kita hanya menukar dia, gitu ya. Jadi akan sama, begitu ya. Coba kita hitung determinan sini seperti apa. Tapi agak panjang ya. Coba determinannya dari Q berarti apa? Kalikan. Jadi kan seolah-olah di sini ada kolomnya ya. Mungkin bisa saya tuliskan untuk membantu kita menghitung. 3, 1, 0, 1, 1, min 1. Di sini juga sama ya. 3, 1, 5, 1, 1, 0. Coba kita hitung menggunakan gambar ini. Dapatnya seperti apa? Dapatnya 12 tambahkan 0 tambahkan negatif 5, berarti dikurang 5. Kita kurangkan 0 tambah 0 tambah 4. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 7 dikurang 4, yaitu 3. Dengan cara yang sama, coba kita cek untuk yang transpose. Berarti determinan Q transpose adalah berarti 12 kurang 5 tambah 0 dikurang 0 tambah 0 tambah 4, dan sama hasilnya 7 kurang 4 yaitu 3. Betul, karena kita hanya menukar posisinya. Jadinya kamu lihat unsur-unsurnya itu sama ya. Sip ya. Jadi aturan pertama, sifat pertama bahwa determinan A transpose sama dengan determinan A. Yang kedua, determinan dari determinan dari K A adalah K pangkat N kali determinan dari A dengan N adalah orde A. Jadi N itu orde dari matriks A. Artinya apa? Kalau A itu ukurannya 2 kali 2, berarti N-nya 2. Berarti nanti K-nya harus dikuadratkan. Tetapi kalau A itu ukuran 3 kali 3, berarti N-nya 3. Jadi K-nya dipangkatkan 3. Seperti
Nah, coba kita cek ya. Kita cek misalkan Q, ya Q lagi. Contoh, misalkan R adalah misalkan kita pakai 2 kali 2 aja ya, 2 kali 2 dulu. Misalkan 1, 5, 3, 8, yang 8. Ini 2, ini 7 deh. Yang 7, 6. Oke. Coba kita hitung. Determinannya apa sih? Berarti determinan dari R itu kan langsung saja ya. Berarti 12 dikurangkan 15, hasilnya negatif 3. Oke. Sekarang saya pengen hitung K. K itu kan sebarang angka kelipatan dari si matriks itu. Misalnya saya pengen menghitung 4R. 4R itu adalah apa? Berarti kan 8, 20, 12, 24. Sehingga kalau kita hitung manual, determinan 4R itu adalah apa? Nah, gitu. Sama dengan 8 kali 24 itu adalah 182. Berapa? 102 kali 192 dikurangkan 20 kali 12 itu 240. Jadi hasilnya itu berapa? Negatif 848. Nah, sekarang kalau aturan ini kan kita bisa cek bahwa negatif 3 sama negatif 48 itu kelipatannya itu adalah negatif 6. 3 harus dikalikan 16 ya. Dan 16 itu kan berarti 4 kuadrat. Jadi ini dikalikan ke sini harus dikalikan 16, dan 16 ini adalah 4 kuadrat. 4-nya itu dari ini. Nah, untuk membuktikannya seperti apa? Nah, perhatikan. Nah, buktinya kita sebenarnya bisa membuktikan dengan huruf ya. Tapi makanya saya kasih contoh mungkin biar lebih gampang. Jadi kita bisa pakai ini langsung. Jadi kalau misalnya dikasih 4R, kamu mending tidak usah dikalikan 4 dulu matriksnya. Jadi kita pakai sifat saja ini. Jadi determinan matriks 4R sama dengan 4 kuadrat kali determinan R, yaitu 16 dikali negatif 3 sama dengan negatif 48. Nah, seperti itu. Jadi dari situ aja. Nah, lebih gampang ya. Oke. Yang 3 kali 3 perlu gak ya? Gak usah lah ya, kalau panjang itu. Tetapi kita bisa yakin bahwa simetri ini memang terpenuhi untuk ukuran matriks yang 3 kali 3 juga, gitu ya. Oke. Yang kedua sudah. Yang ketiga, determinan dari matriks A dikali B sama dengan determinan dari matriks A dikali determinan dari matriks B. Nah, itu adalah sifat yang ketiga. Jadi kalau matriksnya dikalikan, determinannya itu adalah perkalian dari determinan dari masing-masing matriks. Jadi determinan dari perkalian matriks adalah perkalian determinan dari masing-masing matriks. Seperti apa? Coba kita cek ya. Misalkan A nih. Contoh. Misalnya kita punya M, itu adalah 1, 3, 1, min 2. Berarti kan kita dapatnya nanti determinan dari M itu apa? Berarti negatif 2 dikurang 3, negatif 5. Saya pakai mempersingkat perhitungan ya. Terus kita punya N 0, negatif 2, 1, 4. Berarti kita peroleh determinan dari matriks N-nya adalah 0 dikurang negatif 2, 2. Nah, berarti kalau kita mau mencari determinan dari matriks M kali N, harusnya dikali aja min 10. Nah, kita cross check apakah benar. Nah, sekarang kita coba cari MN dulu. MN berapa? Berarti 1, 3, 1, min 2 kita kalikan
negatif 10. Nah, berdasarkan sifat yang di atas, kan determinan A dikali determinan B. Berarti det A-nya berapa? Min 5 dikali det B 2. Nah, begitu ya. Jadi terbukti, bukan terbukti sih, jadi kita bisa menerapkannya. Jadi determinan dari MN. Jadi kalau pengen dicari determinan dari MN itu untuk perkalian matris, kamu tidak perlu repot-repot mencari perkaliannya lagi. Langsung saja kamu kalikan determinan dari masing-masing matriks. Begitu. Dan N sama dengan negatif 5 dikali 2, yaitu negatif 10. Jadi cukup dikalikan saja determinannya. Tidak perlu kamu capek-capek menghitung perkalian matriksnya lagi. Jadi itu kan ada langkah panjang lagi, begitu ya. Oke, udah ada 3 sifat di sini. Oke, ada 2 sifat lagi. Satu sifatnya akan saya sampaikan, tapi satu sifat lagi kalau kita belum masuk patternnya akan kita lewatkan dulu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bersihkan dulu. Saya akan lanjut ke sifat keempat dan kelima. Oke, kembali lagi di sini ada sifat keempat. Jadi kelanjutan dari materinya ya. Sifat keempat itu adalah mengenai perpangkatan. Jadi kalau kita punya determinan dari A pangkat N, nah berarti kan kalau perhitungannya nanti kita akan menggunakan sifat ketiga, gitu ya. Nah ini akan sama dengan determinan dari A dipangkatkan N. Nah jadi kalau matriksnya dipangkatkan, maka determinannya itu sama dengan determinan dari matriks itu dikalikan sebanyak N kali. Nah kenapa bisa seperti itu? Nah buktinya seperti ini. Bukti kalau kita punya determinan dari A pangkat N, itu kan sama saja berarti determinan dari A-nya kita kalikan sebanyak N kali. Berarti A dikali seterusnya sampai A lagi, tetapi ini ada sebanyak N kali. Nah, perhatikan sifat nomor 3. Perkalian matriks itu harus dipecah. Artinya determinan dari perkalian matriks sama dengan perkalian dari determinan masing-masing matriks. Berarti sama dengan determinan dari A kali determinan dari A kali seterusnya kali determinan dari A sampai sebanyak N kali. Nah itu berarti sama saja dengan determinan dari A dipangkatkan N. Oke, nah contohnya seperti apa? Contoh, misalkan saya berikan matriks T. Misalkan T adalah 1, 5, 3, negatif 2. Berarti kita punya apa nih? Kalau terlalu besar berarti saya kerepotan. Coba, ini 2 saja. Berarti determinannya apa ini? Bisa kali ya, ini positif aja, ini garis ini. Nah, gitu. Berarti determinan dari T adalah kalikan. Berarti ini 2 dikurangin min 6, berarti 4. Begitu ya. Nah, sekarang kalau mau T pangkat 2, T pangkat 2 itu kan harusnya kita mengalihkan T kali T kan. Berarti T kali T itu 1 negatif 2, 3 negatif 2, 1 negatif 2, 3 negatif 2. Nah sudah, karena T korektur ini kita kalikan, hasilnya berapa? 1 dikurangin 6, berarti negatif 5. Ini min 2 ditambah 4, 2, 3 dikurang 6, negatif 3, negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Nah berarti kalau dari sini dapatnya determinan dari T kuadrat itu berapa? Berarti 10 dikurangin min 6, berarti 16. Ini kan merupakan 4 kuadrat dan merupakan determinan dari T. Jadi memanfaatkan seperti itu. Jadi kalau gitu kita nggak usah pakai cara ini ya, tidak usah. Ini kita akan coret, begitu. Jadi kita gunakan cara ini. Otomatis apa? Kalau misalnya kita pengen hitunglah
determinan dari matriks T pangkat 5. Ya, bila mungkin kamu hitung T sampai T pangkat 5, maka kita langsung kalikan saja sama dengan pangkatkan saja maksud saya. Berarti determinan T pangkatkan 5 sama dengan berapa? Itu kan 4 ya, berarti 4 pangkat 5. Nah, kita hitung aja nanti dari sini. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Ini lepas saya kotakin. Oke. Nah, yang terakhir tapi belum kita pelajari, jadi akan saya tuliskan tapi sebelum saya kasih contohnya. Yang kelima itu adalah determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan dari A. Nah, inverse itu seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi belum di share video ini begitu, di video berikutnya saja. Karena setelah video determinan kita akan lanjut ke video inverse. Jadi ditunggu saja ya. Nanti kita akan coba mencari menggunakan sifat ini. Jadi ini kita spoiler dulu, tapi belum ada contohnya. Oke? Jadi ini sepakatin saja. Oke, cukup. Jadi sekarang kita udah dapat 5 sifat ya. Jadi sifat-sifatnya itu yang pertama. Yang pertama itu adalah determinan dari A transpose sama dengan determinan dari A. Yang kedua, determinan dari K dikali A sama dengan K pangkat N kali determinan dari A. Dengan N itu adalah order dari A. Yang ketiga, perkalian. Determinan dari AB adalah determinan dari A kalikan determinan dari B. Yang keempat adalah perpakatan sebagai akibat dari perkalian. Sama dengan ini yang pangkat N sih sebenarnya takutnya sama dengan N ini ya. Jadi saya akan revisi saja. Ini A pangkat P misalkan. Jadi biar tidak sama N-nya. Ini P aja ya. Nah, gitu. Ini pangkatnya itu P. Jadi A pangkat P sama dengan determinan dari A dipangkatin P. Yang terakhir yang belum kita bahas adalah determinan dari A inverse. Jadi ini bukan pangkat negatif 1, enggak. Itu adalah inverse. Sama dengan 1 per determinan dari A. Nah, nanti sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal dengan lebih efisien, terutama soal-soal yang berkaitan sama determinan. Jadi kita tidak perlu menghitung matriksnya dulu, nggak usah kayak gitu matriksnya. Jadi kita langsung pakai determinan aja. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Ini saya tulis dulu sifat determinan. Oke, jadi ini bisa menjadi rangkuman untuk bahan belajar kalian. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi ini adalah sifat-sifat determinan. Oke, untuk melihat contoh penggunaan ini lebih real seperti apa, kita akan bergerak di slide berikutnya, di menit berikutnya. Ini akan saya hapus dulu. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soal seperti apa yang berkaitan sama determinan. Oke, stay tune ya. Nah, kembali lagi di sesi latihan soal. Kita melihat di depan ini, di belakang saya udah ada 3 soal. Nah, kita akan coba selesaikan dari soal yang pertama menggunakan sifat-sifat determinan seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu diberikan matriks A dan B dengan kondisi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya itu X-nya harus berapa supaya kondisinya determinan A sama dengan determinan B. Nah, otomatis sebelum kita ke X, kita coba hitung dulu determinan A-nya berapa. Berarti determinan A itu kan sama dengan apa? Berarti 3X dikali X ya. Berarti gini ya, 3X, 2X, 5X. Berarti kan sama dengan 3X kuadrat dikurangkan 10X. Sementara determinan dari B adalah 3X, 2X, 5 sama dengan berarti 15 dikurangkan 2X kuadrat. Nah, itu adalah determinan dari masing-masing matriks. Informasi di soal itu dia bilang determinannya sama. Kalau sama berarti karena determinan dari A sama dengan determinan
3x kuadrat min 10x akan sama dengan 15 dikurang 2x kuadrat. Nah sekarang kita rapikan, artinya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Berarti 5x kuadrat dikurang 10x kurang 15 sama dengan 0. Tetapi pertanyaannya itu kan semua nilai x ini apa? Berarti ini harus kita faktorisasi. Biar gampang kita bagi dulu ya dengan 5 ya. Bagi 5 kita peroleh x kuadrat kurang 2x dikurang 3. Dan ini bisa kita faktorisasi menjadi x kurang 3 x ditambah 1. Nah dari hasil ini kita peroleh dua buah nilai. X-nya adalah 3 atau X-nya adalah negatif 1. Jadi jawabannya sudah kita peroleh, hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi kita memanfaatkan sifat determinan itu sama. Kalau sama kan berarti kan ya ruas kiri sama ruas kanan sama kan. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, sekarang kedua. Kita ada informasi ada A, B, dan C. Informasinya itu yang tambahannya determinan dari AB itu adalah det dari 2C. Berarti ini kita bisa uraikan menggunakan sifat determinan yang keberapa gitu ya. Nah coba sebelum itu kita hitung dulu ininya, kita uraikan dulu aja. Berarti kita paham bahwa determinan dari AB terlalu ke kiri, ke kanan. Determinan dari AB adalah determinan dari 2C. Nah akibatnya apa? Ini kan bisa kita pecah determinan A dikali determinan B dengan sifat nomor 3 ya. Terus ini kan dengan sifat nomor 2. Berarti 2 kuadrat kali determinan C. Kenapa di 2 kuadrat? Karena C nya ukurannya 2 kali 2. Nah kita masukkan determinan A berapa? Kalau gitu kita cari dari sini. Determinan A berapa? 6 kurang 4 2. Kalau di sini determinan dari B berapa? 6 dikurang 2P. Berarti sini ya. Nah, 6 kurang 2P. Determinan C berapa? Determinan C berarti determinan dari C adalah Q dikurang 2 kan? Masukkan ke sini semuanya. Kita dapatkan apa? Berarti det A 2, det B nya 6 kurang 2P sama dengan 4 kali det C Q dikurang 2. Kita peroleh apa? Berarti 12 kurang 4P sama dengan 4Q dikurang 8. Pindahkan ke sana, berarti ini 20 ya, sama dengan 4P tambah 4Q. Pertanyaannya itu P tambah Q, berarti tinggal kita bagi dengan 4. Berarti 5 sama dengan P tambah Q. Dan dengan demikian inilah jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Lancar ya? Oke. Yang terakhir, diberikan A dan B, kalau gitu kita mending hitung determinan dulu lah ya. Det-nya berapa nih yang A? Berarti det dari A adalah negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Di sini determinan dari B berapa? Berarti 12 dikurangin min 1, berarti 13. Oke? Nah berikutnya kita manfaatkan sifat. Nah pertama ada determinan dari setengah AB transpos. Nah, ini karena ada konstan setengah kita bisa keluarkan. Tapi kalau keluarkan, kita harus sekali baratkan. Kenapa? Kalau A itu kali 2, ukurannya 2 kali 2, B-nya juga 2 kali 2, berarti A dikali B transpos kan juga 2 kali 2. Sehingga setengahnya juga harus kita amankan dengan 2. Kalikan dengan determinan dari A, B transpos. Nah kemudian kita uraikan sifatnya. Ini seperempat ya. Kalikan, ini kan bisa diuraikan menjadi determinan dari A kali determinan dari B transpos. Itu dengan sifat ketiga. Kemudian dengan sifat yang pertama transpos, berarti 1/4 determinan A. Nah yang determinan B transpos sama determinan B
sama aja. Nah, baru kita masukin angkanya. 1/4 kali det A, negatif 3, det B, 13. Hasilnya adalah negatif 39/4. Dengan demikian terjawab. Nah, silahkan dipahami ya. Nanti kita akan video-video ada soal lagi. Jadi untuk video kali ini kita akhiri. Jadi hari ini kita membahas topik determinan matriks dan kita juga mengetahui cara menghitung determinan matriks untuk ukuran 2x2 dan 3x3 menggunakan metode Saus. Yang kedua adalah sifat-sifatnya seperti apa saja. Yang ketiga kita juga udah latihan yang memanfaatkan sifat-sifat itu. Oke, ditunggu video-video berikutnya dan saya akan buat untuk video ekspansi komputer seperti apa biar kalian juga semakin lancar melakukan determinan matriks, terutama untuk yang 3x3 dengan metode yang lain gitu ya. Oke, ditunggu dukungannya dalam bentuk like, subscribe dan komentar di kolom komentar sehingga kalian bisa bertanya materi atau apapun itu sehingga kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Oke, see you next time. Bye.